di Indonesia filsafat perennial dikenal melalui pemikiran Syed Hussein Nasr. Kalau terkait dengan agama Islam, Syed Hussein Nasr, dalam tradisi agama lain, Kristiani, Katolik misalnya, itu tidak terlalu disebut istilah filsafat perennialnya ini. Tapi begitu mempelajari tradisi-tradisi mistisisme, tradisi-tradisi spiritual Kristen, maka kita akan ketemu ini. Pada filsafat Kristen abad pertengahan sebenarnya kita masih bisa menemukan jejak-jejak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Mas Budi Munawar Rahman yang sudah berkenan menyempatkan hadir pada sore hari ini di dalam rangka sesi Enlightenment Ramadan, kita sebut teman-teman sekalian. Jadi semacam sesi pencerahan berbagai topik apa saja, bukan hanya tentang puasa, tetapi banyak topik yang kita perbincangkan pada pertemuan pada sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, topik kita pada sore ini adalah soal Cak Nur dan filsafat perennialnya. Ini saya kira Cak Nur ini adalah satu tokoh, kita sebut sebagai pemikir muslim, sebagai filsuf muslim juga, karena banyak mengadres berbagai topik, bukan hanya soal-soal keagamaan, tetapi juga soal filsafat. Nah, teman-teman sekalian, topik ini sebetulnya topik yang abadi ya, perbincangan mengenai Cak Nur. Saya kira satu tokoh yang pikiran-pikirannya terus kita kaji dan kita gali, dan salah satu yang selalu mengkaji pikiran-pikiran Cak Nur adalah Dr. Budi Munawar Rahman. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara, dan dari mulai saya kira disertasi juga mengenai Cak Nur. Jadi ini memang proyek yang panjang, saya dengar begitu, proyek yang panjang Mas Budi Munawar Rahman ke depan untuk menulis tentang filsafat perennial Cak Nur. Nah, kita akan dengarkan teman-teman sekalian, sebetulnya apa yang ingin yang ingin diperpanjang atau yang ingin ditulis mengenai Cak Nur, yang ingin dikaji mengenai Cak Nur terkait dengan filsafat perennial ini. Silakan Mas Budi, waktunya saya berikan sekitar 20 menit pertama. Silakan Mas Budi menguraikan mengenai topik ini, lalu kemudian kita akan berbincang dengan teman-teman. Silakan Mas. Oke. Mungkin bagus saya beri pengantar sedikit, nanti Rozi sama saya kita berbincang dan kemudian dengan teman-teman. Oke. Boleh Mas, boleh. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Rozi NCMS yang sudah mengundang saya untuk boleh berbicara tentang satu tema yang sedang saya tulis. Saya sudah menulisnya sebagai sebuah artikel di bukunya Mas Komar, buku baru tentang Cak Nur, Gus Dur, dan Buya Syafi'i Ma'arif, dan saya menulis tentang tema ini di dalam buku tersebut. Dalam kedepannya saya akan menulis ini sebagai sebuah buku lah, kira-kira begitu. Nah, ini didorong oleh satu dugaan saya, dugaan saya bahwa Cak Nur itu seorang perennialis, seorang ini tentu saja bisa diperdebatkan apakah memang Cak Nur seorang perennialis, karena ada beberapa anomali di mana di situ nggak cocok. Nah, saya mungkin akan perlu terangkan dulu pertama apa itu perennial ya, karena istilah ini kurang populer kecuali mereka yang memang belajar filsafat atau belajar tasawuf, barangkali itu mungkin tema ini dikenal terutama terkait dengan tokoh Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr seorang tokoh filsafat perennial atau gengnya. Ada gengnya banyak sekali. Itu teman-teman, mungkin guru-gurunya Nasr, mungkin murid-muridnya Nasr, dan geng ini saling membenarkan, saling mengutip satu sama lain, dan sama-sama mengkritik filsafat modern.
filsafat Iya. barat. Nah, itu filsafat perennial. Ini istilah yang tidak ada atau belum atau tidak muncul kalau kita belajar filsafat barat ya. Kalau kita belajar misalnya sejarah filsafat barat modern, sejarah filsafat kontemporer, istilah ini jarang muncul ya. Karena itu teman-teman yang belajar filsafat di Fakultas Filsafat biasanya tidak mendapatkan atau tidak mengenal aliran ini. Tapi sebenarnya ini adalah aliran yang sangat dikenal di abad pertengahan dan juga di masa-masa klasik yang ditinggalkan di masa modern. Itu alirannya namanya filosofia perennis ya, filsafat perennial bahasa kita, perennial filosofi bahasa Inggris. Nah, ini adalah satu filsafat yang kira-kira menjadi benang merah dari pergumulan filsafat. Jadi filsafat itu dalam masa ribuan tahun itu sebenarnya mempunyai benang merah yang sama. Dan filsafat ini disimpan atau ada dalam agama, itu dalam tradisi besar ya, tradisi besar. Misalnya sebut saja tradisi Cina, tradisi India, tradisi Yunani kuno, tradisi Mesir ya. Nah, tradisi-tradisi besar ini punya filsafatnya, atau yang kemudian kalau dia muncul sebagai agama, dalam agama ini ada filsafatnya. Nah, filsafat ini namanya filsafat perennial. Nanti belakangan disebut dengan filsafat perennial. Maka dimensi filsafat perennial ini bisa wujud dalam agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam, agama Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ya. Di tradisi Cina juga seperti Konfusianisme dan Taoisme. Nah, jadi namanya saja sudah filsafat perennial. Ya. Kata perennial ini kata yang menunjuk pada keabadian. Jadi filsafat ini bukan filsafat yang terus berubah, terus dikritik, terus jadi satu filsafat muncul mengkritik filsafat sebelumnya, nanti filsafat ini dikritik oleh filsafat sesudahnya. Nah, dia tidak begitu. Karena kata perennial ini artinya filsafat itu dia terus-menerus punya substansi yang sama, tapi mungkin muncul di dalam satu idiom atau sebut saja satu cara ekspresi yang berbeda-beda. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini filsafat tradisional sebenarnya, bukan filsafat modern. Dan di dalamnya tempat untuk yang transenden atau transendensi sangat kuat. Tentang adanya ya, yang sakral itu sangat kuat ya. Dan bahkan itu adalah intinya, itu adalah puncak refleksinya. Yang di dalam filsafat modern itu semua dianggap atau semakin dianggap tidak ada, semakin dianggap tidak perlu. Yang biasanya kalau istilah sekarang ini matinya metafisika, nanti bahkan matinya filsafat sendiri. Di era ilmu pengetahuan ada matinya filsafat seperti dikemukakan oleh Stephen Hawking. Nah, jadi ini filsafat klasik ya. Tokoh-tokoh di abad pertengahan itu sebenarnya banyak mengemukakan gagasan filsafat perennial ini. Pada filsafat Islam kita bisa mengatakan semua filsafat Islam itu filsafat perennial. Walaupun dalamnya ada perjumpaan dengan filsafat Yunani, tapi sebenarnya wajah filsafat perennial itu tidak hilang ya. Filsafat tidak menjadi sekuler, dimensi transendental, dimensi kesucian itu masih selalu ada. Di filsafat di Kristen abad pertengahan ini juga filsafat ini sangat kuat. Dan lebih kuat lagi ketika kita masuk ke dalam peta mistisisme atau tasawuf. Nah, itu makin lebih kuat lagi karena di dalam filsafat kadang-kadang ada campuran dengan rasionalisme, Aristotelianisme, itu yang menjadikan agak
unik percampuran tersebut, tapi tetap tidak hilang. Tapi di masa modern percampuran itu menjadikan hilang. Akhirnya yang rasional itu membawa kepada penolakan pada yang suci. Ya. Tidak ada lagi yang suci, semuanya bisa dipikirkan. Tapi pemikiran tidak membawa kepada ketuhanan atau keilahian. Nah, itu dia. Jadi yang sakral itu ada pada filsafat tradisional, pada filsafat modern itu lebih banyak sekuler. Antara agama dan filsafat semakin terpisah. Kira-kira itu peta awal ya, sederhananya kira-kira begitu. Nah, ya. Di Indonesia filsafat perennial dikenal melalui pemikiran Syed Hussein Nasr. Kalau terkait dengan agama Islam, Syed Hussein Nasr dalam tradisi agama lain, Kristiani, Katolik misalnya, itu tidak terlalu disebut istilah filsafat perennialnya ini. Tapi begitu mempelajari tradisi-tradisi mistisisme, tradisi-tradisi spiritual Kristen, maka kita akan ketemu ini. Pada filsafat Kristen abad pertengahan sebenarnya kita masih bisa menemukan jejak-jejak ini. Oke. Nah itu. Jadi jadi di Indonesia filsafat perennial ini di lingkungan Muslim terutama dikenal karena Nasr, Syed Hussein Nasr. Dan Syed Hussein Nasr punya banyak sekali karya yang tersedia dalam bahasa Indonesia, terjemahannya. Dan oleh karena itu sebenarnya banyak orang mempelajari Nasr dengan langsung atau tidak langsung dia berjumpa dengan filsafat perennial. Nah, Cak Nur sendiri tidak menyebut pemikirannya sebagai filsafat perennial sampai dia bertemu dengan Nasr. Ketika bertemu dengan Syed Hussein Nasr pada tahun 1992 kalau nggak salah, dan pada waktu itu Cak Nur juga mulai dikenal babak baru dalam pemikiran pembaharuannya, makalah tahun 92 itu ya, makalah di Tim. Dan di situ kemudian Cak Nur mulai pikir-pikir bahwa apa yang sedang dia kemukakan ini adalah filsafat perennial. Jadi istilah filsafat perennial itu mulai kuat pada Cak Nur itu pada tahun 92. Dan sejak itu Cak Nur sering sekali menggunakan istilah filsafat perennial. Kalau sederhananya, kira-kira saya mau mengatakan begini, pemikiran saya ini filsafat perennial. Itulah kira-kira Cak Nur. Yeah. Dan saya pernah mendengar kata-kata seperti itu. Apalagi dia sangat terkesan dengan Fritjof Schuon ya, itu ada bukunya Transcendent Unity of Religions, kesatuan transenden agama-agama. Dia juga sangat terkesan dengan pemikiran Ren Guénon, ada lagi pemikir perennial yang saya kira sebaya atau sedikit lebih senior daripada Schuon, yang pasti dia gurunya Syed Hussein Nasr, Guénon. Yeah. Nah itu menjadikan kemudian Cak Nur mengamini pemikiran mereka. Nah, tapi sebenarnya di sini ada triknya, ada hal yang agak unik ya pada Cak Nur, ketika dia menyebut di pemikirannya adalah perennial, itu sebenarnya tidak sepenuhnya cocok, tidak sepenuhnya sama dengan para pemikir filsafat perennial yang tadi kita sebut itu. Ya misalnya contohnya ya, kita sebut nama-nama, tentu Nasr pertama, kemudian ada guru-guru Nasr yang lebih senior ya, itu Fritjof Schuon, Titus Burhat mungkin masih sebaya ya, ada lagi siapa ya, Ananda Coomaraswamy, ini yang dari filsafat Hindu ya, ada lagi Martin itu masih sebaya. Ada banyak yang di masa itu, Houston Smith ya. Nah jadi ada beberapa tokoh ya, nanti ada tokoh-tokoh yang lebih muda yang belajar dari Nasr ya, dan kemudian
membangun tradisi ini di kampus-kampus. Dan sejak itu di kampus, tradisi filsafat perennial dikenal terutama di bidang religius studies. Karena perspektif ini memberi apa namanya, metode yang memudahkan kita mengerti mengapa satu agama berbeda dengan agama yang lain, tapi sebenarnya perbedaan itu hanya pada level eksoterik, itu istilahnya eksoterik, bukan pada level esoterik. Itu dari perennial memang dari dulu begitu ya, dengan istilah-istilah yang mereka pakai. Tapi istilah esoterik ini istilah Jeffrey Chong yang kemudian memudahkan kita mengerti perspektif itu. Nah, kembali ke Cak Nur. Jadi Cak Nur tahun 92 waktu Hussein Nasr datang ke Madinah, dia Nasr memberi ceramah 2 jam ya, dan ceramahnya itu mengesankan sekali, mengesankan Cak Nur. Dan kebetulan pada waktu itu dia banyak bicara soal Hanif ya, soal Islam, makna Islam, soal Hanifiyatus Samha, soal yang sebenarnya agak-agak kesufian begitu ya, yang ada di paper tahun 92 yang dia mengatakan bahwa ini adalah jalan keluar daripada Islam mengatasi masalah-masalah orang mulai benar. Jadi waktu itu ada kutipan yang disebut oleh Cak Nur, spirituality yes, religion no. Jadi atau balik religion ya, religion no, spirituality yes, mungkin lebih baik spirituality yes. Itu dasar bagi agama masa depan gitu yang disebut Cak Nur itu, Mas. Iya, itu dari Nesbit atau siapa saya lupa ya. Nah, jadi masa depan itu bukan agama, tapi spiritualitas. Agama akan ditinggalkan. Nah, dengan pemikiran ini, Cak Nur mengelaborasi bahwa Islam itu sebenarnya bisa menyambut dunia baru, dunia masa depan, dengan spirituality yes, religion yes. Nah, dia menafsirkan Islam yang kita kenal pada pemikiran Cak Nur periode kedua, kalau saya menyebutnya. Periode kedua ini periode tahun 80-an akhir, dan puncaknya bukan puncaknya, dan milestone-nya ada pada tahun 92 ketika dia menulis makalah panjang yang dibacakan di film, dan itu kemudian menjadi kerangka pikiran dia era 90-an lah kira-kira begitu. Sebelumnya periode pertama Cak Nur itu sekularisasi tahun 70-an. Nah, jadi ketika Cak Nur mendengar Nasr, kalau begitu pikiran saya adalah pikiran yang kayak Nasr. Dan Nasr menyebut pikirannya filsafat perennial. Kalau dia filsafat perennial. Nah, itu asal mulanya begitu ya. Dan sejak itu, dan saya masih ingat di S2 ya, S2 Universitas Paramadina yang baru dibuka, Cak Nur dengan semangat sekali mengajar buku Fritjof Schuong tadi, Transcendent Unity of Religion, dan juga buku Ren Guénon yang mengkritik tentang modernisme. Nah, itu menarik. Menariknya itu karena di satu sisi Cak Nur ini pendukung modernisme, disebut dengan neomodernisme kan, alirannya Cak Nur itu sebenarnya neomodernisme, tapi dia kadang-kadang memakai filsafat perennial untuk mengkritik modernisme. Jadi di sini ada apa ya? Ada 2 kaki Cak Nur ya. Karena kalau di perennial itu nggak bisa mengapresiasi modernisme sambil mengkritik. Tapi Cak Nur itu ada. Ini anomalinya Cak Nur yang kita perlu teliti, apakah dengan begitu Cak Nur itu bisa kita sebut sebagai penganut filsafat perennial, atau alirannya kita sebut sebagai filsafat perennial. Nah, saya sedang coba melakukan penelitian itu, mencari argumen-argumennya. Sebagian kecil argumen itu sudah saya tuliskan di bukunya Mas Komar itu, yang tentu tidak bisa kita bicarakan di sini, terlalu detail, terlalu berat. Tidak usah. Itu yang ringan-ringan aja. Yang penting, dan Cak Nur itu seorang perennial, itu bukti saya, dan saya berani mengatakan Cak Nur seorang penganut filsafat perennial, terutama terkait dengan isu antar agama. Isu
Oh, antar iya. agama, di mana dia meyakini bahwa agama-agama itu pada dasarnya adalah satu, pada tingkat esoterik dia adalah satu, maka tadi ya transcendent unity of religions, tapi sebenarnya dia berbeda, tapi perbedaannya itu hanya di tingkat eksoterik. Ya ini yang disebut dengan syariah. Jadi syariah, kemudian ada hakikat, makrifat, dalam tasawuf, itu sebenarnya perennial, itu sifat perennial. Dan kalau Nasr menggambarkan perennialisme dalam agama Islam itu ya tasawuf. Tapi Nasr punya filsafat perennialnya dalam arti filsafat. Dan dalam bukunya Knowledge and the Secret, itu satu buku yang magnum opus filsafat perennial Nasr, yang di situ bukan hanya Islam, tapi dia menguraikannya dengan berbagai macam idiom-idiom dalam tradisi besar agama-agama Kristen, Yahudi, Islam, Hindu juga sampai Taoisme, Konfusianisme. Nah, jadi itu filsafat perennial seperti itu diapresiasi oleh Cak Nur. Nah, di dalam penyampaian Cak Nur itu dia menjadi kontroversial karena pluralisme. Iya, sebenarnya bahasa yang Cak Nur gunakan untuk filsafat perennialnya itu pluralisme. Pandangan pluralisme Cak Nur, kan kita sering dengar tuh ya, orang menulis melakukan penelitian disertasi Islam pluralis Cak Nur, atau kalau lebih sederhana lagi Islam inklusif Cak Nur. Itu sebenarnya perennial. Tapi, nah ini masalah yang tricky ya, masalah yang kita harus pecahkan pada para penganut filsafat perennial, Nasr dan teman-temannya. Kata pluralisme itu dia adalah kata yang tidak suka mereka pakai, dan itu bahkan tanda petik kata kotor. Pluralisme itu kata kotor, kata yang sebaiknya kita pakai istilah sendiri ya, atau istilah yang dibangun sendiri, tapi bukan istilah dari filsafat modern. Kan pluralisme kan istilah dalam filsafat politik ya, terutama terkait dengan kemajemukan masyarakat, bagaimana kita mengelola kemajemukan masyarakat ini sehingga dalam negara modern, ini juga pemikiran Cak Nur, modern nation state, itu negara betul-betul bisa memberi jaminan pada masyarakatnya atau warga negaranya yang plural. Nah, itu pluralisme dalam filsafat politik yang oleh pemikir agama itu diberikan satu refleksi teologi, sehingga pluralisme muncul di teologi Kristen, di teologi Islam, dan Cak Nur mengambil bagian di teologi Islam, dan pada waktu itu ini menjadi sesuatu yang sangat kontroversial, sangat banyak dibicarakan oleh orang dan hal yang baru. Nah, tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Cak Nur tentang pluralisme ini adalah filsafat perennial. Dalam versinya Nasr, versinya para penganut filsafat perennial, ini filsafat perennial. Tapi bedanya pada Cak Nur, filsafat perennial ini menjadi atau interlinkingkan, dihubungkan dengan pluralisme. Dan di situ kemudian nanti ada toleransi, ada hak asasi manusia atau kebebasan beragama. Yang semua ini adalah ide-ide barat atau norma-norma internasional baru ya, yang diakomodasi oleh Cak Nur, yang pada penganut filsafat perennial yang ada kelompoknya tadi itu, mereka nggak suka dengan norma-norma internasional baru. Misalnya mereka nggak suka dengan ide-ide saintisme atau sains modern. Karena dalam sains modern itu bukan hasil sainsnya yang tidak mereka sukai, tapi cara bekerja sainsnya itu telah memisahkan antara yang transenden. Sains itu sekuler sama sekali. Nah, pada Nasr itu sacred science. Sains Islam di zaman klasik itu sebenarnya sakral, tidak sekuler seperti sains modern.
Nah, pada Cak Nur tidak ada tuh wacana itu, wacana sains sakral. Sains ya, Cak Nur seperti sains modern. Oke, nah itu filsafat perennialnya Cak Nur. Kenapa kita perlu mencoba menggali pemikiran Cak Nur dengan idiom baru atau dengan perspektif baru namanya filsafat perennial? Itu dalam bayangan saya itu supaya gagasan tentang toleransi pada Cak Nur itu menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih luas kita kembangkan sedemikian rupa. Kita bisa mengembangkan sedemikian rupa. Pada Cak Nur belum, karena Cak Nur filsafat perennial Islam. Sementara ada filsafat perennial Kristen, filsafat perennial Buddha, itu ada tokoh-tokohnya, ada buku-bukunya yang sudah mapan dan mereka ada dalam kelompok yang tadi saya sebut itu, perennialis lah sebut saja. Dan mereka betul-betul saling menghormati satu sama lain walaupun agama berbeda, tapi mereka sebenarnya tahu di tingkat esoterik semuanya bertemu pada pemahaman ketuhanan yang metafisik ya, atau yang apa istilahnya, yang setiap tradisi akan punya tokohnya besar. Misalnya tokoh besarnya kalau Islam itu seperti Ibnu Arabi, kalau Kristen seperti Master Eckhart, kalau Buddha, Hindu itu punya tokohnya sendiri seperti dalam Shankara misalnya pada Hindu dan seterusnya. Nah, jadi dengan mencoba kita menggali filsafat perennialnya Cak Nur, kita akan membuat pemikiran Cak Nur itu bisa diperluas sehingga kita sebagai generasi setelah Cak Nur bisa mengembangkan suatu pemikiran Islam yang sangat terbuka, berdialog, passing over dengan tradisi yang lain. Tradisi yang lain yang juga filsafat perennial. Nah, itu satu dimensi yang melengkapi pluralisme, pandangan pluralisme Cak Nur yang ini suatu kalau saya menyebut ini sinkretisme yang akan dianggap sebagai sesat, cara berpikir sesat oleh Said Hussein Nasr, tapi menurut saya ini zaman sekarang kita nggak bisa sinkretis lah, sudah ada internet, sudah ada chat GPT, kita udah nggak bisa, kita menjadi sinkretis yang sehat lah, karena pada dasarnya kita akan membangun suatu pemikiran baru ya dengan cara. Karena kalau kita betul-betul apa ya, tanda petik kacamata kuda begitu, terus itu nanti kita akan membuang apa yang baik dari tradisi filsafat dewasa ini ya, dan juga tradisi agama. Nah, kira-kira begitu. Ada banyak kutipan Cak Nur dengan ayat-ayatnya yang sudah saya catat yang memberi gambaran tentang filsafat perennial ini, dan nanti menjadi mudah untuk kita sambungkan dengan religious studies yang perennial itu. Ya. Misalnya ini contohnya, ini ada dalam artikel saya itu. Kata Cak Nur ya, sebaik-baik agama di sisi Allah yaitu al-hanifiyatus samha, yaitu agama yang bersemangat mencari kebenaran yang lapang, toleran tanpa kefanatikan, dan tidak membelenggu jiwa. Agama terbuka atau cara penganutan agama yang toleran. Nah, biasanya ayat-ayat yang seperti ini, biasanya kutipan-kutipan yang seperti ini dibaca dengan cara pluralisme, teologi pluralis, teologi inklusif paling ya. Nah, tapi kalau kita baca ini dengan filsafat perennial itu nanti akan beda ininya, beda pemaknaannya, kita eksplorasinya. Kita sampai kepada suatu kebijaksanaan, hikmah khalidah ya, hikmah abadi yang kemudian itu akan membawa kita nyambung dengan tradisi mistik, tradisi sufi yang ada pada semua agama. Nah, itu. Jadi ini memperluas pluralisme ya. Itu yang saya bayangkan seperti itu.
kalau ayat-ayat dari bacaan Cak Nur juga sangat banyak yang kalau kita baca dengan filsafat perennial akan beda juga. Ya. Ini lebih dalam, misalnya ada ayat di surat Al-Imran ya, surat 3 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rasul. Jadi Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul yang sebelumnya telah datang rasul-rasul yang lain. Ya. Nah, ketika ini dibaca dengan teologi inklusif, ya, itu sebenarnya ya seperti sering kita dengar para murid-murid Cak Nur akan mengatakan, ya ini mengatakan bahwa Islam itu tidak unik. Ini kata-kata Cak Nur sendiri. Ya. Islam itu sebenarnya adalah kelanjutan dari semua tradisi kenabian, tapi ada continuity, ada development. Nah, development ini yang menjadikan Islam beda dengan agama yang lain. Tapi perbedaannya itu pada tingkat eksoterik. Yang menjadikan Islam berbeda dengan Kristen, dengan Yahudi, apalagi dengan Hindu Buddha yang sangat jauh. Tapi itu perbedaan yang eksoterik sebenarnya. Sehingga Islam menjadi sebuah agama yang punya syariat sendiri, beda dengan syariat agama sendiri. Nah, tapi pada akhirnya sebenarnya yang penting dari dua kata kunci itu, continuity and development. Continuity ini yang paling penting. Cak Nur menekankan pentingnya continuity ini. Tapi ya, pada Cak Nur tidak dilengkapi dengan Cak Nur menggali pada agama-agama lain. Cak Nur menggali Al-Quran dan kemudian memunculkan orang yang mengikuti Cak Nur apresiasi pada agama yang lain. Tapi apresiasi itu belum dikerjakan dengan passing over. Dengan passing over. Passing over sudah jadi wacana pada pertengahan 90-an, tapi itu belum sampai pada betul-betul mencoba menggali tradisi agama yang lain. Nah, itu kita perlu satu generasi baru yang masih Cak Nurian, nah gitulah, masih Cak Nurian, tapi sebenarnya sudah beda dengan yang dikerjakan oleh Cak Nur. Ini Cak Nurian, ya. Cak Nurian kan bisa berbeda dengan Cak Nur. Seperti aliran neo seperti neo Aristotelian, dia beda dengan Aristoteles. Neo Platonisme beda dengan Plato, tapi dia tradisi yang melanjutkan. Nah, Cak Nurian sekarang saya kira perlu satu cara baru, tema baru. Nah, filsafat perennial yang sudah dibangun ininya, fondasinya oleh Cak Nur itu bisa kita kembangkan sehingga era sekarang di mana semua agama bertemu dan pertemuannya sudah tidak lagi sesederhana pertemuan yang di masa yang lalu, ya. Tapi pertemuan ini pertemuan yang sehari-hari kita dalam pergaulan, tapi juga pertemuan sampai pada tingkat ide yang paling tinggi, yang semua tersedia di dalam internet, ya. Jadi revolusi 40, 50 itu membantu kita untuk bisa mengembangkan satu cara beragama baru. Kalau istilah teman kita Gauss itu dalam bukunya beragama di era Google. Gitu. Jadi Cak Nurian perlu beragama di era Google. Denny J.A. membuat pemikiran itu, Gauss menguraikannya. Nah, saya kira kita Cak Nurian juga perlu memikirkan Cak Nurian di era Google itu bukan hanya mengutip Cak Nur, tapi juga sudah memperluas dengan berbagai macam wawasan, ya. Dan dengan filsafat perennial ini membantu apa yang sudah Cak Nur bangun, dan kemudian kita bisa menggali pada tradisi agama lain yang punya idiom-idiom sendiri. Ya, penggunaan idiom ini akan memperkaya cara berislam kita. Ini cara beragama yang sinkretik. Dan di zaman dulu sinkretisme dianggap jelek, ya. Tapi sekarang kita nggak bisa, kita harus memakai inspirasi atau mengembangkan wawasan keagamaan kita dengan mengambil inspirasi dari tradisi agama lain. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Mas. Saya kira menarik sekali eksplorasi dari Mas Budi mengenai perennialisme Cak Nur. Saya kira filsafat perennial yang dikembangkan atau yang berdasarkan pada apa yang sudah ditanam oleh Cak Nur. Betul tadi, saya kira teman-teman setuju ya. Saya kira beberapa argumen-argumen Cak Nur yang
yang didasarkan pada ayat-ayat Quran misalnya, itu sebetulnya dasar kita bicara tentang pluralisme agama misalnya gitu, atau bicara tentang Islam yang inklusif, tetapi dengan spirit yang sama itu dikembangkan untuk menuju pada filsafat perennial. Itu menarik, saya kira sesuatu yang baru yang kalau bicara pada konteks Syekh ini tentu saja ada banyak perubahan kalau mau disebut sebagai tidak ya berbeda dengan Nasr tadi. Kalau saya dosen Nasr itu kan ya betul-betul konsisten, dia sebagai penjaga penjaga filsafat perennial, tapi dengan Cak Nur itu kan ada berbagai, saya menyebutnya ortodoksi filsafat perennial. Oke, Mas. Saya nggak berani nyebut itu. Oke, ortodoksi filsafat, ya betul. Pada Nasr itu kan ya tidak menerima tadi ide-ide modern, kemudian saintisme juga ditolak tadi ya, soal apa namanya cara bekerjanya dan lain sebagainya. Nah, pada Cak Nur ini kan ada sesuatu yang baru, bagaimana pluralisme dan inklusivisme itu menjadi dasar bagi filsafat perennial Cak Nur ininya. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik sekali apa yang diuraikan oleh Mas Budi. Ini saya kira menjadi satu dasar pengembangan filsafat perennial Cak Nur yang saya kira bisa bermanfaat tentu saja bagi dialog antar agama, saya kira, dan bagi pengembangan pikiran Cak Nur itu sendiri. Nah, ini ada satu pertanyaan sebelum masuk ke situ, sebetulnya kalau saya nggak tahu, nah ini pertanyaan bagaimana kalau pluralisme itu ide pluralisme itu ditolak oleh filsafat perennial yang tadi disampaikan Mas Budi, terutama pada Syed Hussein Nasr dan yang lainnya dan geng-gengnya ini, lalu bagaimana menggambarkan keragaman dan kerjasama antar agama, Mas Budi? Dengan filsafat perennial maksud kamu? Iya, dengan filsafat perennial yang dikembangkan oleh Nasr dan gengnya ini. Itu sangat jelas. Jadi filsafat perennial menggambarkan keanekaragaman agama-agama dari segi filsafat, bukan hanya filsafat biasa, tapi filsafat sampai pada level ontologi, ya, ontologi ya, ontologinya lah yang paling dalam. Nah, jadi keanekaragaman agama-agama itu sebenarnya hanya ada pada level eksoterik. Ya. Makin mendalam orang pada sisi esoterik dari macam-macam agama itu, kita akan mendapatkan satu titik temu yang disebut tadi titik temu atau kesatuan transenden. Nah, itulah perennial itu nanti ininya, metafisiknya ada di dalam kesatuan transenden. Nah, jadi kerjasama agama-agama sangat dimungkinkan karena itu kan level eksoterik. Dan kalau kita lihat Syed Hussein Nasr itu adalah orang yang sangat aktif dalam kerjasama agama-agama. Dia hadir dalam banyak sekali pertemuan antar iman, bahkan dia dengan Paus juga sangat akrab ya. Paus yang sebelumnya Benediktus 16 maupun yang sekarang dengan Benediktus 16 misalnya melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Raja Yordania untuk namanya Common Word, Kalimatun Sawa. Nah, itu menarik ya. Kalimatun Sawa menjadi sebuah dokumen yang dipromosikan oleh Raja Yordania sebagai titik temu awalnya Islam Kristen. Jadi sebenarnya antara Kristen dan Islam, kata Raja Yordania ini, itu sebenarnya sama, punya titik temu. Nah, Al-Quran menyebutnya Kalimatun Sawa. Jadi Nur sudah mengatakan itu tahun 80-an dan dalam sebuah dokumen tahun 92. Tapi Raja Yordania pada tahun 2007 menjadikan ini dokumen internasional yang sangat terkenal dan disambut baik di kalangan Kristiani, termasuk di Katolik dengan Paus Benediktus 16 yang dia kemudian membuat banyak sekali acara untuk menggali titik temu ini. Dan Syed Hussein Nasr salah satu tokoh Islam yang paling penting di dalam kerjasama antar agama. Nah, tentu ini yang penting ya, yang penting yang
menjadikan kemudian kita bisa berjumpa. Dalam era sekarang itu pada Paus Fransiskus ada namanya Laudato Si, ya. Laudato Si. Ini ensiklik lingkungan hidup. Nah, ensiklik lingkungan hidup ini ketika didialogkan dengan pemikiran Said Hussein Nasr tentang lingkungan, karena dia tokoh perennial yang paling kuat pada tahun 60-an pertengahan sudah mengatakan mengenai krisis lingkungan, itu Nasr punya bukunya Man and Nature. Nah, dan kemudian ada satu buku lagi yang pada tahun 80-an, dan dua buku ini menjadikan Nasr seorang pemikir teologi lingkungan yang sangat terkemuka dari dunia Islam. Nah, di Katolik ada Laudato Si, di sini ada Nasr, bertemulah pemikiran itu dan bisa saling memperkaya. Yang penting sebenarnya bukan hanya bertemu, tapi juga saling memperkaya. Nah, ketika memperkaya ini, filsafat perennial nggak bisa hanya dogmatis seperti filsafat perennial yang ortodoks tadi itu. Dia harus bertemu dengan modernisme. Dia harus bertemu dengan kritik-kritik dari modernisme sendiri. Misalnya tentang lingkungan, kritik dari modernisme kan sudah muncul lewat filsafat yang lebih integral, ya, lewat deep ecology misalnya. Yang itu ketika kita membuka diri, kita akan mempunyai cara pandang yang kaya lah, kaya. Dari perennial sendiri ada cara pandang melihat modernisme, tapi dari modernisme sendiri juga punya kritik terhadap modernisme yang kemudian menjadikan ini wawasan ini luas. Nah, saya kira itu tujuannya sebenarnya itu, sehingga semua kekayaan rohani intelektual manusia yang kita hasilkan itu jangan dipilah-pilah dengan ortodoksi. Itu nanti seperti cara berpikir lama. Cara berpikir baru, kita menganggap ini sebagai warisan intelektual kemanusiaan, kira-kira. Oke, baik Mas Budi, cukup sangat menjelaskan tadi tentang soalnya berpikirnya begini, kalau ini kan semangat ortodoksinya Said Hussein Nasr ini kan dia menolak atau tidak suka dengan ide-ide tentang pluralisme agama atau tadi inklusivisme, dia tidak punya bahasa itu. Artinya, saya berpikir bagaimana menjelaskan kerjasama antar agama. Ternyata memang dia punya bahasa sendiri yang memang itu sudah terjadi tanpa harus dibahasakan. Memang sudah ada kerjasama antar agama di dalam proyek-proyek filsafat perennialnya Nasr dan teman-temannya lah, kira-kira gitu. Oke. Mas Budi, ini ada satu pertanyaan dari kawan kita namanya Zainal Abidin. Landasan filsafat perennial adalah bahwa gagasan tidak lekang oleh ruang dan waktu. Mengenai hal ini mohon penjelasan Mas Budi soal gagasan perennial Cak Nur mengenai tauhid. Kalau mengenai tauhid, ya tauhid kan sesuatu yang perennial. Pada filsafatnya Cak Nur, ini menarik ya, yang beda nanti dengan Nasr. Kalau kita ingat pemikiran Cak Nur tentang sekularisasi, kata Cak Nur tahun 70-an ini, dan nanti masih terus akan dikatakan lagi di tahun 90-an, tapi dengan istilah yang lain, bukan sekularisasi, karena udah terlanjur. Dia sangat banyak dihujat dengan kata kotor itu, diganti dengan istilah desakralisasi. Tapi sama aja. Nah, tauhid itu adalah awal mula dari sekularisasi. Atau kalau pakai bahasa sekarang, tauhid itu adalah awal mula proses kita melakukan desakralisasi. Jadi sebenarnya tidak ada yang suci di dunia ini. Yang suci itu hanya Allah. Semua ciptaan itu adalah profan. Dan itu boleh digali, itu boleh dipelajari, itu boleh dikembangkan. Nah, dalam istilah Cak Nur, ilmu pengetahuan berkembang dengan sekularisasi. Ini istilah yang tidak diterima oleh Nasr. Penganut filsafat perennial itu melihat semuanya satu. Tauhid ini adalah tauhid wahid. Jadi tauhid kesatuan yang memang satu. Jadi ketika kita mengatakan ada yang sakral, ada yang profan, menurut filsafat perennialnya Nasr dan teman-temannya itu udah awal dari syirik. Awal dari syirik.
Nah, kalau cadar kebalikan. Cadar mengatakan kalau kita mensucikan yang yang profan itu syirik, ya kan? Yang profan ya profan. Biarlah yang profan, yang duniawi sebagai duniawi, yang sakral, yang suci, yang ilahi sebagai yang ilahi. Jangan dicampur aduk antara Tuhan dengan ciptaan, itu jangan dicampur aduk. Nah, pada Nasr enggak. Nasr ini kayak yin dan yang. Pada yang sakral ada yang profan, pada yang profan ada yang sakral. Itu yin dan yang. Yang hitam ada putihnya, yang putih ada hitamnya, kan begitu. Yin dan yang. Jadi pada ketuhanan ada kemanusiaan, pada kemanusiaan ada ketuhanan. Pada dasarnya itu ya satu. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua pandangan tentang tauhid yang berbeda, tapi bedanya itu menurut saya hanya di level eksoterik. Nasr dengan Canur beda di level eksoterik. Kalau kita bicara tauhid di level esoterik, akhirnya ya sama ya. Walaupun Canur tidak sampai menjadi seorang penganut wahdatul wujud. Canur masih Ibnu Taimiyah lah dalam hal ini. Tapi apresiasi Canur pada Ibnu Arabi itu ya kelihatan juga, walaupun tidak terlalu eksplisit ya. Tapi Canur tidak pernah menganggap Ibnu Arabi sebagai sesat, sebagai kafir. Dia apresiasi, tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia penganut Ibnu Arabian lah, kira-kira begitu. Nah, Nasr itu Ibnu Arabian sangat jelas. Canur Ibnu Taimiyah lah. Dan di situ ya itu nuansa-nuansa eksoterik kalau menurut saya. Pada dimensi esoterik sebenarnya Canur akhirnya akan semacam Ibnu Arabi. Ibnu Arabinya Canur sendiri lah kira-kira. Yaitu Canur sendiri, bahwa orang mendapatkan pengalaman kesatuan transendental. Nah, itu mungkin menarik. Saya belum menemukan atau belum mengeksplisitkan pandangan-pandangan macam Ibnu Arabi pada Canur. Karena dia bukan seorang Ibnu Arabian, jadi dia nggak eksplisit mengambil dari Canur, dari Ibnu Arabi atau mengembangkannya dari Ibnu Arabi. Tapi kalau Nasr, dia seorang Ibnu Arabian, dan dia karena itu filsafatnya Ibnu Arabi. Misalnya kalau Nasr dia mengatakan alam ini sebenarnya adalah tajalli Tuhan. Itu tauhidnya gitu ya. Alam ini tajalli Tuhan, manifestasi dari yang ilahi. Pada Canur kata tajalli tidak terlalu sering muncul. Tapi Canur ngerti soal tajalli ini. Tapi pada Canur jelas bahwa alam ini sebenarnya punya dimensi kesucian juga, tapi tidak dikatakan dengan langsung. Canur sebenarnya lebih banyak mengatakan pada alam ini ada dimensi profan yang kita sebagai Muslim harus mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menggali alam ini. Nasr orang yang tinggal di Barat, di Amerika, yang sudah bosan dengan soal-soal seperti itu. Canur itu ingin mendorong umat Islam supaya apresiasi dan menggunakan cara berpikir ilmiah, memecahkan masalah tidak dengan cara yang klinik ya, dengan cara yang cara yang religius, cara yang mistik gitu ya. Tapi dengan ilmu pengetahuan. Nah, orang kita kan masih banyak percaya dengan yang mistik-mistik begitu. Nah, karena itu kemudian Canur sebenarnya ingin apresiasi pada ilmu pengetahuan seperti di masa klasik Islam. Yang pada Nasr itu dia sudah lewat itu. Dia tinggal di Barat yang orang berpikir ilmu pengetahuan. Kita masih berpikir teologi. Tuhan masih selalu disebut-sebut di dalam masalah-masalah ya. Nah, sementara di Barat kan tidak. Karena di Barat sudah tidak, Nasr ingin mengingatkan bahwa dalam hidup sehari-hari kita itu ada yang ilahi juga, ada yang transenden. Yang itu kalau disuarakan di masyarakat kita itu nggak mengefek ya. Karena itu kita sudah begitu. Kita perlu cara pandang ilmu pengetahuan. Jadi agendanya Canur dan Nasr itu beda karena ruang publiknya beda. Canur itu ruang publiknya orang Indonesia yang masih menganggap penting agama yang transenden. Pada Nasr dia ruang publiknya adalah yang sekularisasi, yang orang tidak lagi menganggap penting yang transenden atau agama atau Tuhan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tauhid yang satu, tapi
cara melihat tauhidnya yang beda. Gitu saja sebenarnya. Dan ini di level eksoterik. Ya, ya baik, Mas Budi, terima kasih atas responnya, dan saya kira tadi menyangkut soal Ibnu Taimiyah, ini menarik sekali Mas Budi. Ada pertanyaan soal ini kan tokoh yang sama, ya kan? Tokoh yang sama dirujuk oleh kelompok yang berbeda. Di pada Cak Nur, Ibnu Taimiyah itu menjadi sangat progresif, gitu. Tetapi ini juga tokoh yang sama diapresiasi atau dirujuk oleh kelompok Salafi Wahabi, katakanlah begitu. Nah, ini bisa apa namanya? Kenapa bisa berbeda begini, Mas? Di tangan Cak Nur? Ya, kalau pakai istilah Cak Nur, Ibnu Taimiyah itu ada dua. Ibnu Taimiyah yang makro, ada Ibnu Taimiyah yang mikro. Itu kira-kira pembacaan Cak Nur untuk Gus Dur, ya. Jadi Gus Dur waktu itu ada Gus Dur yang nyeleneh, yang kemudian blunder gitu ya. Nah, itu Cak Nur bilang ini Ibnu Taimiyah, ini Gus Dur yang mikro, tapi Gus Dur harus dilihat di makro. Pemikiran besarnya yang progresif. Nyelenehnya dia yang mengakibatkan blunder politik, akhirnya dia dijatuhkan. Itu mikro lah. Ya. Nah, kira-kira Ibnu Taimiyah begitu juga. Kalau saya pakai analogi, Ibnu Taimiyah ada yang mikro, ada yang makro. Nah, Cak Nur mencoba melihat Ibnu Taimiyah yang makro, yang sebenarnya itu adalah Ibnu Taimiyah yang lebih sejati, bukan Ibnu Taimiyah yang ketika dia dihadapkan pada masalah-masalah konflik, masalah-masalah ada ancaman dari apa namanya, dari Mongol, ya. Waktu itu yang kemudian menjadikan Ibnu Taimiyah sibuk harus memecahkan masalah-masalah detail ini. Tapi rupanya Ibnu Taimiyah punya dimensi makronya yang berpikirnya itu sangat progresif. Nah, Cak Nur sebenarnya adalah seorang yang menghidupkan Ibnu Taimiyah yang makro ini, yang terbuka, yang dalam isu antara agama itu sangat terbuka Ibnu Taimiyah ini, ya kan? Oke, Mas. Ada beberapa yang kebingungan soal Ibnu Taimiyah, ini saya kira bisa dirujuk lagi penjelasan Mas Budi ini. Karena selalu muncul pertanyaan ini. Sering sekali, Mas. Tadi yang bertanya juga saya kira bisa mendapatkan pencerahan. Artinya ya banyak sekali pandangan ya di disertasi, saya kira ya disertasi Cak Nur itu sangat gamblang menjelaskan pandangan Ibnu Taimiyah yang sangat progresif, sangat maju gitu. Dalam disertasi Cak Nur menunjukkan Ibnu Taimiyah yang punya apresiasi pada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu sangat luas. Betul sekali. Jadi akhirnya sebenarnya rujukan kitab Ibnu Taimiyah yang mana? Ya. Misalnya kitab Ibnu Taimiyah yang Cak Nur pakai itu dalam hubungan antar agama, Al-Jawab As-Sohi Liman Badaladin Al-Masih. Itu pandangan Ibnu Taimiyah tentang agama Kristen. Yang menariknya, kata Cak Nur, Ibnu Taimiyah di buku ini buku yang kemudian ditahqiq, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh temannya Cak Nur, namanya Tom Michel. Tom Michel ini pastor Yesuit di Jogja, yang kemudian setelah dengan Cak Nur berguru pada Fazlur Rahman. Tapi dia 10 tahun di Jogja, di STF di Jogja, mengembangkan pemikiran Ibnu Taimiyah. Dia mengajar Islamologi, tapi disertasinya mengembangkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang agama Kristen. Nah, di dalam buku tadi, kata Cak Nur, itu apresiasi terhadap agama Kristen sebagai agama yang tanda petik benar, itu betul-betul kelihatan. Jadi ayat yang tadi saya sebut, Nabi Muhammad itu tidak lebih dari melanjutkan nabi-nabi sebelumnya, itu sangat kelihatan pada Ibnu Taimiyah. Nah, dalam banyak istilah teknis pluralismenya Cak Nur itu sebenarnya sangat banyak Ibnu Taimiyah. Misalnya pengertian Islam yang khas dan Islam yang am, itu Ibnu Taimiyah banget. Dan Cak Nur mendapatkan inspirasi dari Ibnu Taimiyah. Jadi bicara tentang Islam, ya Islam yang am, Islam yang umum, semua nabi itu membawa agama Islam. Tapi dalam arti bukan Islam yang institusional, Islam agama kita ini adalah Islam yang khas, ya, Islam
yang khusus ya. Khos ya, khos. Ya. Oke, baik Mas Budi. Ada pertanyaan dari Zukhruf Mumtaz. Said Hussein Nasr menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar antara dua konsep rasio dan intelek. Bagaimana Cak Nur mengenai hal ini, Mas Budi? Ya. Ini hal yang tidak terlalu banyak dielaborasi oleh Cak Nur, karena Cak Nur tidak dipengaruhi oleh tradisi filsafat perennial dari tradisi klasik Islam. Maksudnya dalam filsafat Islam itu ada para filosof ya, terutama Ibnu Sina. Dari Ibnu Sina nanti Ibnu Sina tua yang sudah sadar bahwa dia tidak bisa mencampur antara neoplatonisme dengan aristotelianisme atau neo-aristotelianisme, tapi itu baru disadari oleh Ibnu Taimiyah, itu baru disadari oleh Ibnu Sina ketika usia tua. Karena itu dia ingin membersihkan pikiran-pikirannya dari rasionalisme Aristotelian. Sehingga kemudian ada Ibnu Sina tua. Ibnu Sina tua proyeknya tidak selesai, dan proyeknya kemudian dibangun, dilanjutkan oleh Suhrawardi. Namanya Suhrawardi. Jadilah filsafat cahaya ya. Dan pada Suhrawardi ini kemudian memunculkan filsafat Islam yang perennial itu, yang nanti puncaknya pada Mula Sadra. Sadruddin Shirazi ya, pada Mula Sadra. Dan ini yang kemudian diambil oleh Nasr sebagai pemikiran filsafat yang di dalamnya bukan hanya rasionalisme, tapi ada jalan yang lebih lanjut, yaitu jalan, kalau di Sufi mulai dari Zauq ya, Zauq, hati, jalan hati. Tapi pada filsafat dia punya uraian yang lebih dalam daripada Zauq, yaitu knowledge by presence, pengetahuan dengan kehadiran. Nah itu intelek. Intelek punya kemampuan untuk mencerna, untuk mencandra, tidak lewat rasionalisme, tapi lewat pengalaman langsung kehadiran. Nah itu sebenarnya Nasr itu. Pada Cak Nur tidak Ibnu Sina tua, kemudian Suhrawardi, Mula Sadra. Pada Cak Nur itu Ibnu Sina muda, kemudian dikritik oleh Al-Ghazali, kemudian dibersihkan sehingga kesalahpahaman Al-Ghazali bisa diatasi dengan membersihkan neoplatonisme dari filsafat Islam. Jadilah Aristotelianisme yang lebih murni pada Ibnu Rus. Cak Nur lebih Ibnu Rus daripada Ibnu Sina tua. Nasr, Ibnu Sina tua sampai Mula Sadra, Cak Nur, Ibn Rus, yang kemudian filsafat Barat lah. Cak Nur mengembangkan satu apresiasi pada tradisi kritis filsafat Barat. Nah, itu aja sederhana petanya. Ya. Oke, Mas Budi. Pada tidak dikembangkan, tidak terlalu aktual pada Cak Nur tentang intelek, tapi pada Cak Nur ya intelektualisme dalam arti rasionalisme. Rasionalisme, betul. Cak Nur lebih mengembangkan spirit itu ya, gagasan itu. Spirit kritis rasionalisme yang kemudian ini akan muncul pada pemikiran neomodernisme Cak Nur. Baik, Mas Budi. Sebenarnya kita sudah selesai karena waktunya sudah memang kita batasi sampai 1 jam supaya tidak terlalu. Tapi ada satu pertanyaan lagi, Mas Budi. Ya. Ini harus dijawab karena sudah masuk dan sebentar. Ternyata ada satu ya. Dari A Dahri. Ada satu kegalauan yang kami rasakan di bawah, yaitu perihal membumikan pemikiran-pemikiran filsafat ke ruang yang lebih intens, seperti para santri dan mahasiswa, bahkan siswa. Ini bagaimana caranya, Mas Budi? Kalau kita bicara soal ini, sebenarnya pertama kita harus jawab filsafat yang mana. Ya, filsafat itu sebenarnya juga subur. Tapi kalau yang dimaksud itu filsafat peripatetik ya,
Itu filsafat rasional yang tadi itu, yang Al-Ghazali mengkritik filsafat Al-Farabi dan Ibn Sina yang dipengaruhi oleh Aristotelianisme. Kemudian nanti ada Ibn Rushd di sana. Jadi kalau filsafat yang dimaksud filsafat itu adalah aliran ini, maka sebenarnya ya memang itu tidak terlalu banyak diterima. Audiens di Indonesia lebih merujuk pada Al-Ghazali. Tapi sebenarnya Al-Ghazali tidak menghancurkan filsafat. Yang dihancurkan itu filsafat peripatetik atau masa iya. Filsafat yang dipengaruhi oleh Aristotelianisme. Tapi kalau kita memasukkan dalam filsafat itu adalah tradisi-tradisi yang di luar peripatetik, misalnya irfan, tradisi irfan, tasawuf filosofis, maka sebenarnya tasawuf filosofis itu berkembang di Indonesia, berkembang yang diterima. Penerimaan Ibnu Arabi itu tetap masih kuat. Atau kalau nggak usah Ibnu Arabi, ya Al-Ghazali sendiri. Al-Ghazali sendiri adalah seorang yang mempunyai filsafat mistik yang hidup di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita sebut ini sebagai filsafat, maka sebenarnya tidak ada masalah. Filsafat itu diterima di pesantren. Tapi memang masalahnya adalah filsafat. Masalahnya adalah kata filsafat itu sudah mengalami jelek. Peyoratif ya. Jelek karena Al-Ghazali itu, pada Al-Ghazali maksudnya adalah peripatetik. Ya. Nah, karena itu kemudian filsafat di Barat itu sebenarnya kelanjutan dari peripatetisme ini, dan ini kemudian yang susah diterima. Karena filsafat kita di Indonesia, di lingkungan Muslim itu filsafat mistik, mulai dari Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan sekarang yang baru itu ya tradisi Persia, Mullah Sadra dan seterusnya. Nah ini relatif bisa diterima sebenarnya. Ya, ya. Nah, jadi filsafat saya kira betul. Iya, saya kira memang ragamnya banyak nih, Mas Dahri nih, banyak sekali ragamnya, dan saya kira kalau pada level yang lebih dasar, lebih bawah, saya kira mungkin bagaimana memacu atau memicu mereka berpikir kritis, mungkin itu yang lebih tepat saya kira, Mas ya. Ya memang ya tentu saja dengan filsafat yang berkembang sekarang itu bagaimana mereka punya daya kritisisme yang tinggi, artinya diperkenalkan bagaimana bagaimana ya tentu saja dasar, karena memperkenalkan filsafat yang lebih canggih juga saya kira belum levelnya, artinya mungkin pada level mahasiswa kan ya mereka tentu saja karena dapat pelajaran atau mata kuliah itu saya kira memang penting untuk ini. Tapi di level yang lebih dasar saya kira kalau mengikuti Thomas Nagel misalnya, itu kan memang sebetulnya lebih bagaimana melatih berpikir kritis lah, lebih tepat ke situ. Saya kira di Barat juga saya kira itu yang dikembangkan. Jadi yang kontroversial di Indonesia adalah filsafat sebagai ilmu kritis. Tapi kalau filsafat sebagai ilmu yang mengakomodasi agama dalam tradisi tasawuf, irfani, atau dalam tradisi filsafat transendental, itu aman itu bisa diterima. Jadi tergantung mana. Oke, Mas Budi. Ya. Terima kasih banyak, Mas Budi. Kita harus selesai. Ya. Mohon maaf waktunya terbatas juga. Nanti siaran ini akan kita konversi ke YouTube. Jadi nanti akan ditampilkan di YouTube. Jadi teman-teman yang penasaran dengan diskusi ini atau ingin mendengar kembali, saya kira nanti versi yang lebih jernihnya nanti akan ditaruh di YouTube. Karena tadi ada putus-putus apa segala macam, nanti akan diedit oleh teman kita, lalu nanti akan ditampilkan di channel kita. Saya kira itu. Terima kasih Mas Budi atas pencerahannya pada sore hari ini. Teman-teman sekalian juga terima kasih sudah memberikan respon yang sangat menarik, memperkaya diskusi kita pada sore hari ini, dan kita besok akan kembali lagi di jam yang sama bersama besok dengan Profesor Dr. Mukti Ali, Guru Besar UIN Salatiga. Besok bicara tentang, ini udah minggu terakhir, bicara tentang mudik dan budaya silaturahmi. Terima kasih.
Semoga pembicaraan percakapan kita pada sore hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rozi. Makasih Mas Budi ya. Teman sekalian semua ya. Oke, makasih.